Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dong Animation. Apa kabar kalian hari ini? Aku doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama Admin Aun Sampulan yang masih memainkan anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang update terbaru dari Battletoads to the Heaven ya. Ada beberapa postingan baru yang diposting oleh pihak resmi di sana, dan juga tentunya akan sedikit kita review beberapa informasi yang kita dapat dari beberapa trailer yang sudah berkembang di episode 131 sampai episode 133 ya, sudah ada di internet saat ini. Dan apa yang terbaru saat ini, jadi mari kita mulai pembahasannya setelah intro berikut. Oke teman-teman, ini sudah ada di Weibo resminya. Kita lihat seperti biasa di tampilan awal Weibo resmi Battletoads to the Heaven, waktu penayangan seperti biasa kita bisa menonton video ini bisa di hari Minggu ataupun bahkan di malam minggunya ya, karena di malam minggu sudah ada super VIP yang upload ya, dan di Indonesia tentu saja sudah ada para re-uploader yang siap sedia memberikan gratisan tontonan untuk kita ya. Oke teman-teman, kita lanjut di postingan terbaru 13 menit yang lalu. Di sini sudah ada postingan ya dari siapa nih? Oh, dari Tencent Tudou. Ya, nanti kita tonton ya. Apa postingan dari Tencent Tudou ini? Lalu selanjutnya ada updatean dari, nah ini dia teman-teman, ini updatean dari Weibo resmi ya, dan mereka sudah memposting foto-foto untuk Xiaoyan versi Dozun ya. Diperlihatkan di sini Xiaoyan sudah punya ornamen api di belakang tubuhnya, dan ini adalah ciri khas seseorang dengan kekuatan Dozun dalam Battletoads to the Heaven ya. Ini juga ditampilkan beberapa kekuatan Dozun Xiaoyan ya. Lalu kita lihat lagi apa lagi, nah ini yang lebih jelas, mungkin ada ornamen seperti ini ornamennya mirip dengan punya Yao Tianhuo ya. Yao Tianhuo juga mempunyai ornamen api seperti ini, mungkin karena elemen apinya sama dengan Xiaoyan gitu ya, dan dia juga pemilik sebelumnya seorang pemilik api surgawi. Tapi ada yang unik di sini, juga ada lingkaran api di belakangnya, ini keren ya. Dan Xiaoyan di sini menggunakan ikat kepala seperti mahkota ya, cukup cakep ya. Dan potongan rambutnya ini masih sama dengan potongan sebelumnya, jadi tidak digerai seperti yang ada di postingan beberapa fanpage ya. Jadi rambutnya tidak digerai panjang gitu, nggak diikat. Ini masih diikat ya, masih cukup keren kalau diikat kayak gini. Karena Admin pribadi lebih suka dengan postingan rambut yang diikat seperti ini sih, ciri khas Tionghoa. Oke, kita lihat lagi. Sementara ini dari jarak dekatnya, dan sudah pasti ini adalah bentuk Dozun yang sudah disiapkan oleh pihak resmi ya. Dan tentu saja bukan hanya itu yang akan kita bahas dari updatean ini, tapi ada hal menarik juga. Seperti biasa di channel ini, Admin selalu ingin bahas hal-hal menarik yang berkaitan dengan Battletoads to the Heaven, yang mulai dari cerita, alur cerita, atau perubahan dari studio animasinya, atau mungkin beberapa updatean yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Seperti misalkan ini, Xiaoyan menjadi Dozun itu dari usia 20-an ya, sekarang berarti usia 20-an, dan bagaimana dia bisa menjadi seorang Dozun di usia seperti ini gitu. Tentunya kita bisa flashback lagi ke belakang. Jika kita hitung-hitung, itu ada sekitar 4 orang yang berjasa bagi Xiaoyan sehingga Xiaoyan bisa memperoleh posisi Dozun di usia sekarang ini. Dan bahkan salah satunya yang terakhir adalah seorang wanita yang juga berjasa kepada Xiaoyan sehingga Xiaoyan bisa mendapatkan kekuatan Dozun saat ini. Oke teman-teman, kita coba bahas yang pertama. Tentu saja yang berjasa kepada Xiaoyan saat ini sehingga dia menjadi Dozun adalah Zai Xing. Ini juga sebagai updatean kita saat ini. Di episode sebelumnya, Zai Xing adalah seorang tetua, lebih tepatnya seorang Tianjun juga, yang mempunyai kekuatan Dozun bintang 5 yang saat ini menjadi orang terkuat di Pegunungan Jiwa Mati, di mana Yalao ditangkap saat ini ya. Dan misi pembebasan Yalao ini mau tidak mau Xiaoyan harus berhadapan dengan seseorang bernama Zai Xing ini. Dan Zai Xing ini sangat unik dibahas karena memang ada beberapa hal menarik di sana, seperti misalnya diantaranya Zai Xing ini dia adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan memberikan tanda telapak tangannya saking kerasnya pukulan di pedang besi Xiaoyan.
Pedang hitam Xiaoyan ini dikatakan oleh Yalo adalah benda terkeras di dunia Douji saat ini ya. Jadi hanya sedikit orang yang bisa memberikan retakan atau bahkan tanda di pedangnya ini ya. Dan dari segi novel ataupun komiknya, Zaising ini adalah salah satu orang yang bisa memberikan tanda telapak tangan ketika memberikan pukulan kepada Xiaoyan, kepada besi pedang hitam besi Xiaoyan ini. Ini sangat unik, di komiknya juga ada jika kalian cek. Dan kita tidak tahu nanti di animasinya apakah akan ditampilkan seperti itu juga ya, karena belum dirilis. Ini akan dirilis di episode setelahnya ya, di episode 132 nanti mungkin. Nah, Zaising ini menjadi orang pertama yang memaksa Xiaoyan untuk masuk ke dalam keadaan koma saat ini. Zaising adalah orang kuat di tingkat Dozun yang akhirnya membuat Xiaoyan berada dalam keadaan koma dan dengan komanya itu Xiaoyan bisa upgrade ya, sebagaimana handphone di upgrade dulu ketika mati, dan upgradeannya ini membuat Xiaoyan masuk ke dalam mode Dozun. Karena kita tahu bahwa gap atau jarak kekuatan antara Xiaoyan dengan Zaising ini sangat jauh ya. Xiaoyan saat ini masih berada di level Dozong meskipun di Dozong puncak, dan bahkan ketika dia menggunakan perubahan 3 api misterius, dia hanya bisa mencapai paling tinggi Dozun bintang 1, atau malah disebut kemarin hanya Dozun palsu ya. Sedangkan Zaising berada di Dozun bintang 5. Dari keseluruhan tim yang ada pun tidak ada salah satu tim yang memasuki Dozun bintang 5, jadi tidak ada yang bisa menandingi Zaising ini. Tapi Xiaoyan tentu saja tidak kehabisan akal. Saat-saat terakhir Xiaoyan mau tidak mau dia mengeluarkan jurus utamanya, yaitu teratai Buddha penghancuran. Teratai Buddha 3000 yang dipadukan dengan 4 api surgawi, bahkan ditambahkan dengan 1 api binatang sihir ya, sehingga ini kekuatannya mungkin berada di atas level yang belum pernah Xiaoyan lakukan. Jadi mau tidak mau itu membuat badan Xiaoyan menjadi terkena efek sampingnya ya. Dan efek samping ini seperti pada masa-masa dulu awal Xiaoyan mengeluarkan Buddha Angel Lotus ketika melawan manusia setengah ular itu ya, yang ada di salah satu murid dari Sepu Yunan. Dan ya, Xiaoyan masuk ke dalam keadaan koma setelah bertarung dengan Zaising ini. Jadi mau tidak mau Zaising adalah orang yang memaksa Xiaoyan berada dalam keadaan koma. Jadi dia cukup berjasa ya. Oke, selanjutnya orang yang kedua tidak lain adalah saudara seperguruan Xiaoyan, yaitu Han Peng. Han Peng adalah orang yang berjasa kepada Xiaoyan ketika Xiaoyan bisa memasuki mode Dozun saat ini. Kenapa? Karena Han Peng ini pernah membuatkan sebuah pil yang disebut sebagai pil naga yin yang, dimana pil naga ini adalah pil yang bisa memberikan peluang kepada seseorang yang akan menerobos ke tingkat Dozun ya. Seorang yang berada di puncak Dozong dan berada dalam keadaan koma itu bisa dibantu dengan keadaan pil yin yang ini, sehingga memberikan peluang hidup lebih banyak kepada orang yang sekarat gitu. Ketika napasnya masih ada, seseorang ketika menelan pil yin yang ini, maka dia akan kembali hidup. Itu keterangan dari seri novelnya ya. Dan bahkan jika dia berada di kondisi puncak Dozong, itu bisa memberikan peluang kepada dia untuk menerobos kekuatan Dozun. Dan di animasi Battle to the Heaven, di ceritanya hanya ada 2 orang tersisa yang bisa membuat pil yin yang ini, yaitu tentu saja yang pertama adalah Yalo dan yang kedua adalah Han Peng, di mana Han Peng mendapatkan resepnya ini tentunya dari Yalo. Karena pembuatan pil yin yang ini tidak semua orang tahu, resepnya ini bahkan masih sulit didapatkan. Kalau kalian membaca prequel dari Battle to the Heaven, yaitu cerita tentang Yalo, di sana diceritakan bagaimana Yalo bisa mendapatkan resep pil yin yang ini. Dan di Battle to the Heaven, di tahun-tahun awal ketika sebelum pertemuan dengan Han Peng di Black Corner, Xiaoyan pernah mendapatkan pil yin yang ini dari sekte darah ya. Dan pil itu tentu saja bukan dibuat oleh Yalo, tapi dibuat oleh orang yang bernama Han Peng. Dan ya, Xiaoyan mendapatkan manfaat ketika dia mendapatkan pil itu dan dia telan pilnya, sehingga efeknya saat ini baru terasa. Karena sebelumnya Xiaoyan tidak merasakan efek kecuali untuk auman naganya itu ya. Jadi Han Peng ini cukup berjasa karena dia telah membuatkan pil yin yang dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Xiaoyan saat. Oke, dan orang yang ketiga tiada lain adalah Feng Zunze, Feng Shan. Feng Shan adalah teman seperjuangan Yalo ya.
Dan Feng Junja adalah saat ini yang mempunyai posisi tinggi di Falling Star Pavilion atau sebuah sekte, bukan sekte, sebuah pavilion misalnya, mungkin tempat pelatihan ya. Tempat pelatihan yang cukup kuat disebut sebagai pavilion bintang jatuh atau Falling Star Pavilion atau Penguin, di mana di pavilion bintang jatuh ini Feng Shan dan Yalo membuat sebuah tempat dengan membuat dasar pondasinya dari batu meteorit, sehingga di lokasi dibangunnya pavilion ini itu mempunyai efek pelatihan yang khususnya untuk bisa menarik kekuatan dari bintang. Dan Feng Shan ini berjasa kepada Xiaoyan tentu saja, karena ketika Xiaoyan nanti dalam keadaan koma, dia akan dibawa ke Falling Star Pavilion. Dan kalau Yalo pergi ke sana, tentu saja Yalo saat ini tidak akan mampu karena dia masih berada dalam kekuatan tubuh jiwa. Dan Feng Shan ini juga banyak berjasanya sebelumnya, tentu saja ketika pertarungan Xiaoyan di Pavilion Fenglei atau Pavilion Angin Petir, Feng Shan juga menolong Xiaoyan untuk menjaga tubuh Xiaoyan dari serangan orang-orang dari Pavilion Petir. Dan sampai akhir Feng Shan juga menolong Xiaoyan untuk menyelamatkan gurunya di Pegunungan Jiwa Mati ini. Jadi Feng Shan banyak berjasa kepada Xiaoyan, apalagi ketika Feng Shan mempunyai kunci atau menjadi orang tetua di Pavilion Falling Star. Dan mau tidak mau nantinya Xiaoyan juga akan menjadi anggota dari Pavilion Falling Star dan menjadi tuan muda, karena memang Yalo adalah pemimpin utama dari Falling Star Pavilion dan Xiaoyan sebagai muridnya tentu saja menjadi tuan muda di sana. Dan berkat bantuan dari Feng Shan memberikan tempat yang cukup bagus latihannya kepada Xiaoyan, yaitu di puncak gunung, itu bisa mempercepat proses penyembuhan Xiaoyan yang mengalami koma. Karena bersyukurnya Xiaoyan ketika mendapatkan api 3000 ini, tubuhnya meregenerasi sendiri, artinya melakukan penyembuhan, namun sangat lambat karena tidak ada kekuatan bintang yang cukup kuat. Dan ketika dibawa ke Pavilion Falling Star itu, Xiaoyan mendapatkan regenerasi yang lebih cepat karena di sana terpusat kekuatan bintang dari batu meteorit. Nah, oke. Dan orang terakhir, wanita yang menolong Xiaoyan tentu saja tidak lain, dia adalah Xian. Xian ini adalah seorang penolong Xiaoyan tentunya. Kenapa? Karena Xian adalah orang yang memberikan bantuan kepada Xiaoyan untuk mendapatkan api 3000 Burning Flame atau api 3000 pembakaran. Karena api 3000 pembakaran ini bahkan sebelumnya tidak bisa ditaklukkan oleh orang sekuat Daozun sekalipun gitu. Apalagi Xiaoyan kemarin baru di Daozun bintang 4 gitu. Jadi sangat tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melakukan api 3000 kecuali dengan bantuan Xian yang memberikan segel naga dan memberikan darah naga kepada Xiaoyan agar bisa berkomunikasi dengan naga jelmaan dari api 3000 ini, sehingga bisa melakukan pertarungan spiritual, bukan pertarungan fisik ya. Kalau pertarungan fisik sudah jelas Xiaoyan akan kalah, tapi pertarungan di spiritual Xiaoyan bisa menang karena dia mempunyai kekuatan cukup kuat dalam energi spiritual. Dan dengan bantuan Xian, sang putri dari Kaisar Naga kuno Taisu ini, dia akhirnya bisa mendapatkan segel naga sehingga bisa melakukan api 3000 yang saat ini membantu Xiaoyan dalam proses penyembuhan dalam koma tersebut ya. Dan memang banyak juga bantuan dari Xian ini sebelumnya, seperti misalkan menahan pukulan dari Zaixing nanti. Xiaoyan tidak bisa menggunakan teratai Buddha jika tanpa bantuan dari Xian. Apalagi ketika misi penyelamatan Yalo ini dikatakan bahwa suksesnya penyelamatan Yalo itu adalah bergantung pada Xian. Padahal Xian adalah termasuk kultivator yang paling lemah ya pada saat ini. Tapi karena bantuan dia akhirnya bisa membantu Xian untuk melepaskan guru. Oke teman-teman, itulah hal menarik yang Admin dapatkan dari Battle to the Heaven dan updatean terbarunya ini. Jadi model dari Xiaoyan dengan kekuatan Daozun sudah ditampilkan dalam Battle to the Heaven ya, dan cukup tampan. Bahkan sebelumnya pernah dipuji oleh Tian Chen Tudou ya. Tian Chen Tudou memuji bagaimana permodelan dari Magic Digital Motion. Dan jika kita lihat dari permodelan Xiaoyan ini tidak jauh berbeda ornamen belakangnya itu dengan Kaisar Daodi nanti ya, Kaisar Xiaoyan atau Kaisar Api nanti ketika Xiaoyan sudah menjadi Daodi, karena memang permodelannya untungnya dibuat oleh studio yang sama, jadi tidak terlalu banyak perubahannya.
Di beberapa postingan sebelumnya, Tianjin Tudo juga memberikan komentarnya tentang Battlefield Heaven, dimana dia sangat apresiasi kepada Magic Data Motion karena melakukan permodelan yang cukup bagus, dan plotnya juga cukup menarik ya, karena meskipun dia sepertinya Tianjin Tudo juga merasa keberatan dengan beberapa adaptasi yang dibuat oleh pihak sutradara gitu, tapi dari permodelan Tianjin Tudo ini cukup responsif ya, karena beberapa pujian yang dia canangkan seperti permodelan Medusa, permodelan dari Yellow sebelumnya itu komentarnya positif. Mungkin untuk beberapa karakter seperti Xiaoyan memang sebelumnya pernah dikomentari juga gitu, tapi untuk permodelan saat ini Tianjin Tudo juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Magic Data Motion. Itulah kenapa Tianjin Tudo akhirnya menunjuk Magic Data Motion sebagai studio yang nantinya akan mengadaptasi semua novel-novelnya, termasuk di dalamnya ada Great Ruler, ada Yuan Jun, dan mungkin nanti ada novel-novel lainnya ya. Seperti yang terakhir juga Wudong Qiankun akhirnya diambil kembali oleh Magic Data Motion ya, karena itu juga termasuk dari sequel Battlefield Heaven. Oke teman-teman, itu saja mungkin informasi yang bisa admin bagi di video singkat kali ini. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar, dan bagaimana pendapat kalian tentang permodelan Xiaoyan dalam versi Dozun 1. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir di video ini. Terima kasih juga dukungannya, telah subscribe, like, dan komen di bawah ya. Kita akan ketemu lagi di video menarik selanjutnya. See you next time. Salam Donghua.